Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi ke YouTube channel gue, Kania Kusuma. Jadi hari ini gue mau berbagi sedikit cerita dan pengalaman gue sama betina kemarin. Tepatnya tanggal 25 sama tanggal 26 kemarin, gue sama betina ikut salah satu event yang diadain sama Lady Bikers kita, Teh Fitri Tania. Siapa sih yang gak kenal sama Teh Fitri Tania yang suka pakai persis kemana-mana itu. Nah, jadi dia itu ngadain acara mini touring bareng dia. Nah, alhamdulillahnya lagi gue dikasih kepercayaan untuk jadi salah satu panitia di acara tersebut karena gue sudah pernah ikut mini touring yang pertama. Nah, tanggal 25 kemarin gue gak sendirian, gue bareng dengan kurang lebih ada hampir 40 rombongan motor yang dibagi jadi dua kelompok, yaitu ada kelompok yang kelompok cepat, ada kelompok yang agak-agak nyantai lah gitu. Nah, gue masuk ke kelompok nyantai karena gue pribadi memang gak bisa ngebut anaknya gitu. Nah, untuk tikung pertama, jadi tikung pertama itu kita di SPBU Sentul. Di sini kita kumpul jam 6 pagi, baik kelompok pertama ataupun kelompok kedua kita kumpul bareng di sini. Nah, untuk kelompok pertama itu berangkat setengah 7, sedangkan kelompok kedua itu berangkat jam setengah 7 lewat 10 menit. Jadi jedanya memang cuma 10 menit. Nah, rute yang diambil yaitu kita ngambil rute ke Jalan Raya Bogor. Jadi kita nggak lewat Sentul. Kenapa kita nggak lewat Sentul? Waktu itu lagi giat-giatnya yang namanya ganjil genap. Jadi kita takut nih kalau kita lewat Sentul nanti kita malah kehadang sama ganjil genap. Nah, jadi daripada menghindari itu lebih baik kita ambil amannya kita lewat Jalan Raya Bogor. Dan yang kedua, karena kita perginya di weekend, jadi Sabtu, pasti jalanan Sentul tuh macet banget. Dan kan kalau Sentul kan jalannya memang tidak selebar Jalan Raya Bogor. Jadi daripada macet di situ, jadi kita arahin ke Jalan Raya Bogor. Nah, selama perjalanan nanti rutenya kurang lebih akan gue tampilkan mapnya, jadi buat arah-arahnya juga. Nah, ini untuk rutenya itu sebenarnya kalau kalian tahu Cafe Daong, jadi kurang lebih daerahnya ke daerah situlah gitu untuk perjalanannya. Nah, dari Tikum 1 ke Tikum 2 itu nanti Tikum 2 kita berhenti di SPBU Ongkrak. Nah, kurang lebih perjalanan dari Tikum 1 ke Tikum 2 itu memakan waktu 2 jam sampai 2 jam setengah. Nah, kenapa lama? Karena perjalanan dari Tikum 1 ke Tikum 2 itu kalau kalian mau tahu kita itu lawan yang namanya Puso. Jadi dia tuh gede, jadi jalannya tuh memang agak cenderung nggak lebar, tapi kita lawannya Puso yang gede-gede banget. Jadi memang ya kita pelan-pelan lah, nggak ngebut, dan jalannya itu nggak rata. Jadi dia tuh ada di bagian jalan yang agak bergelombang, makanya kita tuh hati-hati banget. Terus di SPBU Ongkrak kita berhenti, kita istirahat, kita ketemu lagi sama anak-anak yang gelombang 1 atau kelompok 1. Di sini kita ngobrol, terus kita sarapan kalau yang belum sarapan, terus kita ngerokok bareng, terus kita ya pokoknya istirahat, dinginin motor karena kan dari tadi perjalanannya kan main rem terus tuh, jadi kan takutnya rem panas, jadi kita istirahat dulu, kita dinginin motor. Kurang lebih istirahat di sini 20 menit. Nah, dari 20 menit itu seperti biasa nanti kelompok 1 itu akan jalan duluan dan kelompok 2 itu selisih jalannya itu perbedaan waktunya cuma 10 menit aja. Nah, lanjut kita udah di Tikum 2 SPBU Ongkrak, kita lanjut ke Tikum 3. Jadi Tikum 3 ini ada di daerah, kebetulan kita ke Sawananya lewat Cibadak kalau nggak salah, jadi nggak lewat Sukabumi Kota, tapi kita lewat Motong Cibadak. Kenapa? Karena yang pertama kalau menurut gue pribadi lewat Sukabumi Kota itu jalannya muter jauh. Jadi kita lewat Cibadak aja, dan
kalau lewat Cibadak tuh jadi kita dapat bonus view pemandangan yang adem-adem banget lah gitu. Untuk pemandangan dari Tikum 2 ke Tikum 3 tuh bagus banget, bener-bener bagus, nggak ada macet sama sekali, asri banget, adem banget gitu kan. Dan buat gue sih bagus banget gitu. Terus sepanjang jalan tuh yang namanya hijau-hijau bisa kita lihat gitu kan ya, meskipun langsung ke jurang gitu kan. Nah, udah selesai di Tikum 3 nih. Kita di Tikum 3 tuh gak lama istirahatnya, cuma 10 menit karena memang yang ngecek aja, RC tuh ngecek kayak kampas rem aja, terus ngecek peserta lain gimana, masih aman apa enggak gitu. Nah, dari Tikum 3 ke Tikum 4 nih, ini memakan waktu agak lama kalau kata gue, kurang lebih di 3 jam gitu kan. Nah, dari Tikum 3 ke Tikum 4, yaitu di Tikum 4 nanti kita berhenti buat makan siang gitu kan. Nah, makan siang kita itu di Pantai Karanghau. Jadi sebelum ke Sawarna itu pasti kita lewatin beberapa pantai. Nah, salah satunya tuh Pantai Karanghau. Jadi di sini kita istirahatnya kurang lebih 1,5 jam. Di sini kita bareng nih, ketemu lagi sama rombongan pertama, makan siang bareng, ngobrol bareng. Nah, dari sini kita lanjut perjalanan ke Tikum terakhir, yaitu ke resort yang namanya Sinar Matahari Resort. Jadi nanti itu rencananya kita akan menginap di Sinar Matahari Resort yang ada di Pantai Sawarna. Nah, untuk resortnya tuh bagus menurut gue, dan memang cocok sih buat acara-acara kayak lo mau pada ngadain acara tuh bisa banget, karena dia kamarnya banyak gitu kan. Terus habis itu parkirannya juga, kalau untuk parkiran motor masih oke lah gitu, meskipun harus masuk gang kecil-kecil. Tapi kalau untuk parkiran mobil, kayaknya setahu gue Pantai Sawarna itu parkiran mobilnya dia agak di depan ya, jadi kita tuh jalan kaki gitu kan. Nah, nanti di sini juga akan jadi tempat terakhir kita. Artinya nanti semua acara itu ada di sini gitu kan. Nah, untuk malamnya, sorenya kita tuh bikin acara game seperti biasa. Terus kalau kata kita mah malam sore keakraban lah. Jadi biar saling kenal, karena kan yang di sini rata-rata peserta baru semua, jadi belum ada yang kenal. Nah, kita kenalan nih di sini. Nah, kita cerita dari mana asalnya, terus habis itu suka motor udah touring kemana aja. Biasalah obrolan anak motor kan kayak gitu ya. Udah touring kemana aja nih, terus habis itu motornya pakai apa nih gitu. Tapi tenang aja, di sini kita nggak mandang motor apapun. Ingat, kita itu semua satu saudara, satu aspal, satu saudara. Jadi lo mau pakai motor apa aja, ya udah. Kalau udah di jalan mah udah, kita jadi teman, kita jadi saudara, kita jadi sahabat gitu kan. Nah, malamnya lanjut kita ke makan malam bareng di saungnya. Terus kita adain games tipis-tipis lah gitu. Pagi guys, mau ke pantai pakai betina. Ini nama resortnya. Oh, good morning, selamat pagi. Kita main dulu ke pantai, ini namanya Pantai Karanghau. Pantainya itu dia berkarang gitu, jadi kita tuh bisa jalan ke tengah, kita bisa lihat ada karang gede banget. Nanti gue kasih lihat nih footage gue ngambil dari drone-nya kayak apa gitu. Nah, BTW ini untuk gambar drone-nya, makasih banget nih buat Abang John. Dia tuh udah ngasih gue gambar drone ini, karena memang kebetulan pas gue ngambil drone di sini tidak muncul, nggak tahu kenapa. Jadi ada Bang John si penyelamat, thank you ya Bang. Nah, ini kurang lebih footage gue waktu kita ada di Pantai Karanghau. Nah, udah selesai kita main di pantai, terus kita persiapan pulang. Nah,
Persiapan pulangnya seperti biasa dibagi kelompok lagi, ada kelompok 1 sama kelompok 2. Terus kita makan siang bareng deh buat yang terakhir kalinya. Nah kurang lebih gitu aja, gue sampai rumah sudah malam, jam-jam maghrib kalau nggak salah, jam-jam 8-an lah pokoknya, maghrib mau isya. Hujan juga. BTW gue mau bilang terima kasih juga buat Teh Fitri yang sudah ngadain acara sekeren ini. Kita tunggu nanti acara mini touring ketiga dengan konsep yang baru dan tempat yang baru juga. Terus terima kasih juga untuk beberapa sponsor yang udah mendukung acara kita gitu kan. Makasih banyak yang udah ngedukung acara sukses, biar sukses ini. Dan buat kalian boleh banget dong bantu gue like, comment, sama subscribe YouTube channel gue biar gue makin semangat buat bikin kontennya. Oke, terima kasih. Dadah. Terima kasih semuanya, sukses acaranya. Udah langsung aja biar pada. Hai guys, gue Fitri Tania. Pokoknya makasih banget buat teman-teman yang udah berpartisipasi dan memeriahkan acara Mini 2. Semoga kedepannya tetap solid dan aku akan menjaga kekerabatan kita sampai kapanpun. Amin. Semangat! Wes,